Power Breakfast. Halo, selamat pagi pendengar dan juga netizen dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam program Power Breakfast. Pagi ini narasumber atau tamu kami dalam program Power Breakfast adalah seorang pakar di bidang energi. Tadi saya sebelumnya sudah menyebutkan siapa beliau ya. Beliau adalah seorang pakar di bidang energi yang juga pernah menjadi bagian dari pengambil kebijakan tentang energi di Indonesia. Dan lama juga tinggal di Amerika untuk menuntut ilmu sekaligus mengembangkan keilmuan yang dimilikinya sehingga memiliki hak paten di Amerika tentang desain offshore atau eksplorasi migas di lepas pantai. Beliau adalah mantan menteri atau wakil menteri energi dan sumber daya mineral yang sekarang menjadi komisaris utama perusahaan gas negara, Bapak Archandra Tahar. Halo, selamat pagi Pak Archandra Tahar. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, meskipun di tengah pandemi tetap harus sehat Pak ya. Insya Allah, insya Allah. Pak, rutinitas di pagi hari biasanya apa Pak yang dilakukan kalau di Senin pagi ya, mengawali hari Pak Archandra? Seperti biasa ya, mulai dari bangun ya, melakukan kewajiban sebagai seorang muslim. Kemudian ya sarapan. Kalau ada waktu biasanya jogging sedikit, terus berjemur, kemudian ya sarapan lagi. 2 kali berarti sarapannya ya Pak? Iya, 2 kali sarapannya. Biasanya jedanya 2 jam gitu. Oh. Jam berapa tuh Pak biasanya kalau bangun pagi Pak? Bangun ya sebelum jam 4. Jam 4 ya, sebelum sholat subuh. Baru sholat subuh, habis itu sarapan, kalau sempat jogging atau olahraga lain ya. Iya. Tapi sama nggak sih Pak, kalau pagi-pagi biasanya dibandingkan dengan di hari Senin, sama rutinitas di pagi hari? Sama hari weekdays, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kecuali kalau saya ada jadwal tenis. Kalau nggak hari Rabu, juga Sabtu pagi. Nah, itu rutinitasnya jadi berbeda karena ada kegiatan tenis sama teman-teman. Nah, ini kan tadi Bapak di awal menyebutkan sarapannya itu 2 kali nih Pak. Sehabis sholat subuh dan tadi sehabis olahraga atau jogging ya. Itu apa Pak yang membedakan sarapannya Pak? Kalau yang pertama itu ringan-ringan saja, yang beratnya baru yang kedua atau gimana tuh Pak? Sebenarnya dua-duanya ringan juga. Oh gitu. Iya, saya perlu menjaga asupan karbohidrat yang seimbang. Jadi kalau pagi sekali itu biasanya dengan roti tawar. Kemudian kalau agak siang itu sereal, buah dan lain-lain. Jadi beda agak sedikit beda menu. Ya, yang pagi sekali itu karbohidrat, yang siangnya itu banyak buah. Sehat banget ya Pak menu sarapannya ya Pak. Mencoba menjadi sehat, insya Allah ya. Tapi yang menentukan apakah kita sehat dan tidak tentu bukan kita. Manusia berusaha, Tuhan yang akan menentukan apakah kita sehat atau tidak. Nah Pak, menu sarapan seperti itu sejak kapan Pak dimulai Pak? Sudah lama. Di Amerika juga seperti itu. Lebih banyak siang, agak sarapan kedua tuh lebih banyak sereal dengan buah. Atau jangan-jangan udah nggak makan nasi sejak lama sebetulnya? Atau masih makan nasi juga? Masih, tapi dikurangin. Sangat jauh berkurang porsinya. Saya masih siang makan nasi sedikit, malam juga makan nasi sedikit. Impact-nya apa sih Pak dengan konsumsi makanan yang itu Pak? Apakah jauh lebih berenergi, lebih sehat dirasakan di tubuh gitu? Supaya kita pendengar El Sinta, netizen juga bisa belajar nih langsung dengan Pak Archandra. Waduh, harus belajarnya ke dokter. Untuk menjaga kestabilan gula darah, ya, kalau karbohidrat itu dikurangin. Yang kedua juga angka-angka
yang disarankan oleh dokter agar dijaga, misalnya kolesterol, tekanan darah, gula darah, dan lain-lain. Jadi memang sejak 2000-an awal saya berusaha untuk mengurangi karbohidrat. Nah, sampai di Indonesia juga terbawa seperti itu. Alhamdulillah rasanya baik ya, dan apakah menjadi kesegaran kebugarannya menjadi lebih baik? Ya, insya Allah ya, karena kita jaga makanan. Tapi sekali lagi hanya Tuhan yang tahu apakah kita menjadi lebih sehat apa tidak. Ya, karena sifatnya manusia kan hanya ikhtiar saja ya, begitu Pak ya. Iya, iya. Oke, nah untuk netizen serta pendengar El Sinta, Anda bisa mendengarkan tidak hanya di radio atau mungkin melihat sosok bagaimana nih Pak Archandra sekarang ya, yang kangen mungkin ya. Silakan di media sosial El Sinta, di Facebook, kemudian di Twitter atau di YouTube. Kami menghadirkannya secara langsung. Ada saya Berry Hamzah dan juga Pak Archandra Tahar. Anda bisa lihat bagaimana kondisi dari Pak Archandra Tahar saat ini ya. Wajahnya sudah berubah belum ya? Silakan Anda bisa lihat di YouTube, di Twitter dan juga di Facebook. Nah, kita ngobrolin lagi nih Pak. Ini kan situasi masih di tengah pandemi Pak. Ada yang berubah nggak Pak dari kegiatan keseharian Pak, terutama mengawali hari ya, pagi hari begitu Pak Archandra? Oh tentu ya. Masa pandemi ini satu yang berubah adalah kita harus bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru. Kebiasaan barunya apa? Pertama adalah protokol kesehatan, itu sesuatu yang kebiasaan baru. Yang kedua adalah yang harus kita beradaptasi adalah lingkungan di mana kita bekerja secara online, jarang sekali ketemu orang, jadi interaksi sosialnya sangat minim. Nah, kita harus beradaptasi dengan situasi ini. Yang kedua adalah kita harus mengadopsi cara-cara baru yang lebih sehat dan juga lebih efektif dan efisien dalam berinteraksi dengan manusia, juga dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita. Jadi intinya adalah yang berubah adalah masalah kita harus beradaptasi, juga harus mengadopsi cara-cara baru. Nah, adaptasi ini gimana kalau dijalankan oleh Pak Archandra selama masa pandemi ini? Agak kesulitankah? Karena kan biasanya kan kita harus tatap muka ya, rapat ketemu orang, kemudian mengumpulkan mungkin berbagai dokumen. Ya, seiring dengan berjalan waktu, teknologi sih sebetulnya membantu Pak. Tapi di tengah pandemi ini gimana Pak? Itu sudah memang jadi sesuatu yang akhirnya terbiasa atau sempat mengalami kesulitan di awal-awal Pak? Wah, pertama-tama itu rasanya meeting itu kok lama sekali. Gitu kan. Kalau kita meeting sama beberapa orang, rasanya lama sekali di awal-awal. Kenapa? Kita harus menjadi pendengar yang baik. Ya. Orang berbicara kita harus diam, harus mendengarkan, harus menyimak, harus memperhatikan. Dan sayangnya kalau kita tidak bisa melihat wajahnya, kadang-kadang nggak ada wajahnya, dan kita nggak tahu apakah orang itu berbicara serius atau bercanda dan lain-lain, hanya kita bisa mendengar nada suaranya. Dan adaptasi bahwa kita harus menjadi pendengar yang baik, ya, ini menjadi tantangan tersendiri bagi beberapa orang, terutama juga saya ya, menjadi pendengar itu tidak sabar kadang-kadang kalau perbicaraannya lambat, diskusinya lambat, perkembangannya menjadi tidak sabar. Ya. Yang kedua meeting menjadi lama dan seolah-olah kata orang tuh bertele-tele, ya. Karena harus mendengar dan berbicara satu persatu. Ya. Namun perlahan-lahan kita alhamdulillah menemukan ritmenya. Bahwa ternyata nggak jelek-jelek amat kalau kita berdiskusi secara online ya. Mendengar itu adalah sesuatu yang baik. Kita belajar banyak dari mendengar sebelum kita mengungkapkan atau memberikan review terhadap sesuatu. Jadi pandemi ini berkomunikasi menjadi listener, menjadi pendengar, itu adalah pelajaran yang sangat berharga. Yang kedua adalah
kita juga harus bisa menjadi reader. Kenapa? Sebelum meeting kita dikasih bahan itu harus kita baca dulu, kita pahami sebelum kita masuk dalam ruang meeting yang online. Okay. Dan ini menjadi sesuatu yang positif sebenarnya. Hal-hal seperti ini. Semoga pendengar juga punya pengalaman yang berbeda lah. Namun saya pribadi itu yang saya rasakan, menjadi reader dan menjadi listener, dua hal yang baru, bukan baru, yang kita latih selama pandemi. Baik. Ya, Pak Archandra dan pendengar serta netizen, kita akan jeda terlebih dahulu. Setelah ini kita akan bahas hal lainnya. Tadi ngomongin tentang pandemi, kita harus beradaptasi ya dengan suatu hal ataupun kebiasaan baru seperti Pak Archandra Tahar tadi katakan. Tapi apakah adaptasi ini juga harus dilakukan di bidang energi? Karena kita tahu saat ini mungkin terjadi krisis energi yang terjadi di beberapa negara. Kita akan bahas hal itu, bagaimana pandangan dari Pak Archandra Tahar. Kita akan bahas setelah yang berikut ini. Power Breakfast. Cari di lemari. Gak ada. Cari di dalam guci. Gak ada. Coba di bawah bantal. Gimana ngambilnya? Kita keluar dulu, ayo. Susah banget mau nyolong duit ya. Iya, disimpan di mana ya? Di bank kali. Hah? Di bank? Iya. Waduh, pensiun kita. Menyimpan uang di rumah beresiko besar. Lebih baik menabung di bank karena ada Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. LPS menjamin setiap simpanan di bank hingga 2 miliar rupiah dengan syarat 3T. Tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga tidak melebihi yang ditentukan LPS dan tidak melakukan tindakan yang merugikan bank seperti kredit macet. LPS ada agar semua nasabah aman, tenang, dan punya kepastian. Bos, kita dipanggil tuh. Hah? Dipanggil. Kabur. Halo, saya Ringo Agus. Saya Sabai, istrinya Ringo. Kami putuskan ikut nikah massal. Sabai udah kasih izin. Ringo suami saya juga kasih restu. Tuh kan seneng deh kalau kita saling terbuka, kasih restu sama-sama, nggak ada drama, pas bilang langsung diizinin. Pas suami minta izin, saya bales, saya juga nikah massal ya. Direstuin. Saya restuin Sabai ikut nikah massal, ya demi kebaikan semua. Saya izinin Ringo nikah massal biar semua keluarga bahagia. Lagian nikahnya nggak perlu pakai penghulu, cukup tenaga medis. Nggak perlu modal mas kawin, cukup masker dan vaksin. Soalnya nikahan ini ajakan buat nikahkan masker dan vaksin. Buat kalian sudah nikah, belum pernah nikah, nikahkan masker dan vaksin juga ya. Kayak kita. Pakai masker disiplin dan segera vaksin. Imbauan ini dibuat oleh Gerakan Pakai Masker ya. Power Breakfast. Netizen dan pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Power Breakfast. Saya masih bersama Pak Archandra Tahar. Beliau sekarang menjabat sebagai Komisaris Utama Perusahaan Gas Negara. Sebelumnya pernah menjadi Menteri, Wamen Energi dan Sumber Daya Mineral juga ya, mantan Menteri dan mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sekarang bertugas sebagai Komisaris Utama di Perusahaan Gas Negara. Nah, tadi karena kita situasinya di tengah pandemi, adaptasi ini menjadi sesuatu hal yang memang harus kita lakukan. Rapat dan lain sebagainya, tadi Pak Archandra Tahar juga melakukan hal yang sama. Tapi di sektor energi, apakah adaptasi ini juga harus kita lakukan, Pak? Karena seperti diketahui, Bapak sebagai seorang praktisi sekaligus pakar ya di bidang migas, melihat kondisi saat ini, menilai kondisi saat ini terjadi krisis energi di beberapa negara, contohnya seperti Eropa, China, India, dan Singapura beberapa waktu belakangan ini. Bagaimana Pak Archandra? Kalau bicara krisis ini agak serius sedikit boleh ya. Ya. Krisis tidak terjadi hanya disebabkan oleh satu peristiwa. Ya. Umumnya krisis terjadi secara general ya. Itu ada beberapa peristiwa yang terjadi pada saat yang bersamaan, di mana peristiwa tersebut saling memberikan impact negatif. Ya. Jadi kalau kita bicara dalam masa pandemi ini, apa peristiwa pertama yang harus kita pahami, yaitu terjadi pandemi.
di tahun 2000, akhir tahun 2019 sampai hari ini kita mengalami pandemi COVID-19. Ini suatu peristiwa yang tidak ada yang bisa menduga waktu itu dan tidak juga bisa memprediksi apa impact ke depan. Ya. Yang kedua adalah krisis bisa terjadi apabila ada kebijakan masa lalu yang punya residu, ya, residu kesalahan atau residu error lah, ya, yang berakibat pada satu peristiwa lagi di masa yang akan datang. Ya, misalnya ada kebijakan harus, misalnya ini ya, kita harus secepat mungkin ya beralih kepada misalnya renewable energy tanpa ada masa transisi. Ini satu misal ya. Itu baik sebenarnya, namun demikian masa transisi ini harus kita cermati, harus kita bikinkan programnya sehingga nanti sewaktu beralih menjadikan bumi lebih baik ya, dengan menggunakan renewable energy, kita tidak mengalami kegagapan selama masa transisi itu. Ya, jadi ada peristiwa yang di luar dugaan, ada mungkin kebijakan masa lalu yang menghasilkan sebuah residu, ya. Yang ketiga adalah ada mitigasi bencana yang belum disiapkan secara baik. Misalnya ya, COVID-19 ini kita COVID, terus karena tidak ada persiapan masa lalu, maka kita kadang-kadang gugup dalam menjalankan mitigasinya. Yang keempat itu adalah masyarakat yang belum siap. Ya, misalnya masyarakat yang belum siap itu, kalau dulu kita menggunakan bahan bakar fosil, sekarang harus renewable, di mana renewable ini belum tentu energinya tersedia setiap saat. Misalnya wind, ya, misalnya solar panel, solar PV ya dari matahari, itu adalah intermittent. Nah, apakah masyarakat siap kalau seandainya kita menggunakan wind dan solar PV yang energinya bisa ada bisa tidak? Tentunya untuk menghadapi ini masyarakat sudah dipersiapkan dulu, apalagi bisa jadi energi yang dihasilkan punya harga yang lebih mahal. Nah, apakah masyarakat bisa menerima hal-hal seperti ini? Ya, nah itu kira-kira secara general krisis itu. Tapi kalau krisis energi yang terjadi sekarang, apakah 4 faktor tadi yang memang menyumbang atau hanya salah satu atau salah dua, Pak, diantaranya? Kita harus juga memahami masalah geopolitik ya, krisis yang terjadi saat sekarang. Ya, pertama yang menjadikan kami menganalisa itu adalah kebutuhan energi yang tiba-tiba meningkat di tahun 2021 melihat vaksin yang sudah didistribusikan dan digunakan dan kelihatannya hasilnya baik. Nah, perasaan positif ini menimbulkan kegairahan di dunia usaha untuk kembali berusaha dan berbisnis seperti sebelum COVID. Nah, kalau ada indikasi dan perasaan bahwa ini adalah hal yang positif untuk berbisnis, artinya ada kebutuhan energi yang lebih. Nah, ini dulu, energi dibutuhkan lebih pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Kemudian secara geopolitik apa yang kejadian? Terjadinya semacam perang dagang antara Australia dan China, ya, di mana China tidak membolehkan impor batu bara yang berasal dari Australia. Nah, ini yang pemicu utamanya. Kalau tidak ada impor batu bara dari Australia, maka 64% PLTU yang ada di Cina itu mengandalkan pasokan batu bara yang sangat besar sekali. Ya, dengan adanya pasokan batu yang besar ini, sementara suplai dari Australia terganggu atau tidak boleh, maka dicarilah sumber baru atau sumber dari negara lain. Apa negara lain itu?
Indonesia, Rusia, dan lain-lain. Nah, apakah cukup? Ternyata tidak cukup. Kenapa? Selama pandemi, tambang-petambang batu bara banyak yang tidak beroperasi karena kebutuhan memang turun. Nah, sewaktu kebutuhan itu naik di tahun 2021, tidak bisa serta-merta tambang ini menaikkan kapasitas produksinya. Ada lagging, ada masa antara di mana kebutuhan dan produksi itu ada jaraknya. Nah, kemudian Amerika dan Kanada yang selama ini mensuplai batu bara ke Eropa melirik pasar Cina yang harganya lebih baik. Dengan harga yang lebih baik ini, maka Amerika dan Kanada juga melakukan ekspor batu bara ke Cina. Akibatnya apa? Akibatnya Eropa kekurangan pasokan batu bara. Nah, ini peristiwa yang kedua. Peristiwa yang ketiga adalah renewable energy yang berasal dari wind dan matahari di Eropa ternyata tidak mencukupi kebutuhan energi mereka pada saat tahun 2021 ini. Ya, karena tidak mencukupi energinya, maka dilihat bahwa PLTU yang selama ini masih diam atau didiamkan atau tidak beroperasi lagi, diistirahatkan, mulai dilirik untuk dihidupkan. Sewaktu dilirik untuk dihidupkan, apa yang kejadian? Batu baranya, pasokannya berkurang banyak. Karena pasokan batu bara berkurang banyak, harga semakin lama semakin naik. Ya, ditambah lagi wind dan solar PV banyak yang sekarang lagi turnaround, lagi maintenance dan lain-lain. Ya, ini yang memperparah. Apa yang kejadian? Kejadian selanjutnya adalah gas yang diharapkan bisa untuk menggantikan batu bara, tidak saja sebagai energi untuk pemanas masa winter ini, masa fall dan winter ini, ternyata sumber gasnya makin lama makin berkurang pasokannya di Eropa. Kenapa? Karena European Union punya komitmen tidak lagi berinvestasi atau mengurangi investasi di fossil fuel, di oil and gas. Nah, peristiwa selanjutnya apa? Gas yang dibutuhkan dari Rusia itu bisa mengalir ke daratan Eropa, ke Jerman terutama. Nah, tentu ini peristiwa ini yang mengakibatkan harga gas naik, harga batu bara naik. Dengan naik batu bara terjadilah krisis. Itu kira-kira sekuensinya yang saya tangkap. Tapi apakah Indonesia bisa mengambil keuntungan dari kondisi ini, Pak? Contohnya tadi kan Pak Archandra menyampaikan batu bara dibutuhkan oleh China dan Indonesia bisa masuk ke dalamnya. Tapi bagaimana kita bisa mengambil keuntungan ini secara lebih luas lagi, Pak, menghadapi kondisi krisis energi ini? Sebenarnya bahasanya kalau boleh diperbaiki, mungkin bukan keuntungan, ya. Kita sebagai masyarakat dunia tidak sebaiknya tidak memanfaatkan krisis dari negara lain, kesulitan negara lain gitu ya. Kesulitan negara lain untuk mendapatkan sebuah keuntungan, ya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah belajar dari krisis ini. Apa yang bisa kita ambil hikmah dari krisis ini? Seberapa kuat pun kita punya sumber cadangan energi, ya, atau sumber daya alam kita, tapi kalau tidak dikelola dengan cermat dan teliti, ya, dalam memanfaatkannya dalam masa transisi ini, ya, transisi dari fossil fuel ke renewable energy, ya, kalau kita tidak mengelola sumber daya alam kita, ya, misalnya, ya, kita punya gas, tetapi, ya, gas ini tidak dikelola dengan baik dalam masa transisi ini. Apa contohnya? Membangun infrastruktur gas. Gas tersebut tidak bisa ditransfer ke pulau lain kalau tidak dibangun infrastrukturnya. Gas tidak bisa digunakan kalau dia tidak bisa, misalnya tidak ada pipa yang memindahkan gas itu dari sumbernya ke yang memanfaatkannya, ya. Nah, untuk itu, ya, apa yang terjadi di Eropa juga termasuk infrastruktur di sini. Infrastruktur pipa yang sedang dibangun dari Rusia ke Jerman belum selesai. Namanya Nord Stream 2. Dan ini, ya,
pasokan gas ini, kalau seandainya pipa ini bisa jalan sesuai dengan tata waktunya, kemungkinan besar krisisnya bisa diantisipasi. Ya. Nah, apalagi masalah kalau kita butuh gas, gas bisa berasal dari pipa, bisa juga berasal dari LNG. Coba bayangkan kalau Eropa dulunya atau sebelumnya bisa mengantisipasi kebutuhan gas mereka tidak lewat membeli LNG dengan harga spot, harga pasar pada saat dia dibutuhkan. Maka dengan kontrak jangka panjang, harganya tentu jauh lebih murah. Bayangkan sekarang kontrak jangka panjang LNG masih bersekitar antara 10% sampai 11% dari harga Brent crude ya. Crude sekarang misalnya $80. 11% sekitar $8,8 per MMBTU. Tapi kalau menggunakan LNG spot itu bisa $25 sampai $30 per MMBTU. Lebih hemat jadinya. 3 kali lipat. Ya. Nah, ini yang saya namakan kita harus cermat dan teliti dalam masa transisi ini. Apakah kita perlu berkontrak LNG jangka panjang? Apakah kita harus membangun infrastruktur seperti apa? Ini yang harus kita cermati dalam masa transisi ini. Kalau Eropa, negara-negara Eropa berkontrak jangka panjang sebelumnya, maka harga LNG yang harus mereka beli dengan harga spot mungkin tidak terjadi. Ya. Tapi Pak, apakah ancaman krisis energi ini akan semakin membesar Pak di waktu-waktu yang akan datang ini? Tergantung dari beberapa faktor yang mempengaruhi krisis ini. Misalnya ya, China dan Australia memulai hubungan yang lebih baik lagi. Maka kebutuhan batu bara yang besar di Cina bisa dipenuhi lewat produksi di Australia. Ini misalnya. Nah, ini berlaku dalam berbisnis komoditi batu bara, berlaku hukum supply and demand. Kalau demand-nya tinggi, supply berkurang, apa yang kejadian? Harga akan naik. Ya, kalau supply-nya tinggi, demand-nya berkurang, harga akan turun. Nah, pada saat harga berapa nanti equilibrium bisa tercapai kalau Australia diizinkan kembali untuk ekspor batubara ke Cina, karena produksi batubara di Australia sangat signifikan. Lalu bagaimana? Lalu bagaimana Pak dengan kebutuhan manusia akan energi ke depannya Pak? Apakah akan semakin banyak energi yang dibutuhkan, semakin tinggi karena tadi ya faktor cuaca, perubahan iklim? Bagaimana sebetulnya Pak Archandra? Ini sesuatu yang menarik ya, OPEC ya, yang selama ini sangat berpengaruh dalam menentukan harga. Akhir-akhir ini tidak lagi menjadi faktor penentu, ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Sebelum pandemi kita bicara kebutuhan oil and gas, crude ya, crude oil. Sebelum pandemi, kebutuhan dunia akan oil itu sekitar 100 juta barrel per day. 100 juta sebelum pandemi. Pada saat pandemi di tahun 2020 turun nggak kebutuhan manusia akan turun? Kita memperkirakan turunnya banyak sekali. Ternyata tidak, turunnya hanya 10%. Jadi kebutuhan selama pandemi itu 90 juta barrel per day. Hanya 10% turunnya. Meskipun pandemi sebenarnya kan membatasi kita untuk mobilitas dan lain sebagainya, tapi turunnya sedikit sekali ya. Turunnya cuma 10%. Ini data dari OPEC. Ya, dari 100 juta menjadi 90 juta. Pada tahun 2021 ini sampai sekarang hari ini misalnya ya, itu balik di sekitar 97-96 juta barrel per day. Di awal tahun depan diperkirakan balik seperti sebelum pandemi. 100 juta tadi ya. Sekitar 100 juta lagi per day. Nah, diperkirakan tergantung nanti penetrasi dari electric vehicle dan lain-lainnya, diperkirakan sampai tahun 2040 kebutuhan crude itu akan naik. Ya, data yang saya terima itu naiknya bisa 110 juta barrel di tahun 2045. Artinya apa? 20-25 tahun yang akan datang kebutuhan oil ini akan tetap ada. Ya. Nah, ini harus kita pahami. Kapan penetrasi bahwa kita harus menjaga bumi ini
bisa lebih sehat. Semua negara, hampir banyak negara bersepakat bahwa tahun 2050-2060 kita akan menuju net zero emisi. Nah, pada saat itu penetrasi dari renewable energy jauh lebih besar daripada fossil fuel. Kita berharap seperti itu, tapi ini membutuhkan komitmen bersama. Tidak hanya bisa satu negara. Tadi ya, butuh infrastruktur, bagaimana kebijakan-kebijakan di dalamnya menuju ke arah sana begitu ya, Pak Archandra. Benar. Oke. Kita akan terima penelpon terlebih dahulu, dan untuk netizen yang juga ingin bertanya langsung ke Pak Archandra Tahar, silakan Anda bisa sampaikan juga via telepon di 0215869000, SMS WA, atau sampaikan juga di kolom komentar di media sosial, baik itu di YouTube, Twitter, maupun di Facebook. Saya mau menyapa dulu, ada Pak Dadi, Pak, di Tangerang. Halo Pak Dadi. Selamat pagi Bung Beri. Selamat pagi Pak Dadi, silakan Pak. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat juga Pak. Saya mau menanyakan tadi, saya mendengar apa yang disampaikan Pak Chandra ya. Pengelolaan ya kan hasil yang ada di dalam perut bumi, termasuk pertambangan ya, minyak, gas, segala itu secara maksimal dan hati-hati ya. Pertanyaan saya begini, ini kan krisis katanya soal batu bara yang di Cina. Sepengetahuan saya apa betul enggak sih, sebetulnya Cina itu kan batu baranya kan berlimpah itu Bung Pak Chandra. Kenapa dia tidak dimanfaatkan? Jadi mungkin jangan-jangan memang sengaja dia simpan itu ya, mungkin dia lebih jeli lagi dalam mengatasi hasil-hasil yang dia miliki. Selama dia masih duitnya banyak, dia beli itu ya kan, berapapun dia terima ya. Sehingga kan akhirnya kan guncangan ini akhirnya kan ribut, jadi numpuk jadinya gitu maksudnya. Iya, dia punya dia duitnya banyak. Sekarang kan dia kan peredaran uangnya kan besar sekali, menguasain tuh. Amerika aja bisa kalah itu. Nah, pertanyaan saya begini, Pak Chandra tadi mengatakan harus dimanfaatkan seefisien mungkin. Alangkah baiknya, tadi kan disampaikan, Bung Beri bilang bahwa kesempatan untuk mengekspor mencari keuntungan itu salah. Kalau saya bilang, kalau bisa kita ekspor yang kita produksi, yang bisa renewable, artinya kayak pertanian, itu kan bisa ditanam, kita bikin. Kalau hasil tambang kan nggak bisa, kalau habis kan habis Pak Chandra. Jadi perlu kita hemat hal-hal seperti itu, dikuasain pemerintah, ya, dikuasain negara, jangan dikomersilkan privat-privat itu. Akhirnya kalau dia kan maunya cari untung, tidak memikirkan jangka panjang anak cucu kita. KP yang disampaikan tadi. Misalnya kita tahan batu bara gitu ya Pak? Iya, kita tahan, kita gunakan, kita kan menggunakan seperlunya, simpan suatu saat kita, kalau keperluan kita nggak repot. Baik. Nah itu contoh itu yang saya kasih tahu. Bahwa mungkin ya Pak Chandra mungkin analisanya lebih jelas tuh kenapa Cina sekarang masih impor terus, padahal dia banyak sekali kebutuhan. Terima kasih. Terima kasih. Nanti ditanggapi Pak. Saya mau ke penelpon berikutnya dulu. Ada Pak Hari di Cempaka Putih. Halo Pak Hari. Selamat pagi Mas Beri. Selamat pagi Pak. Silakan Pak. Jadi begini ya, selamat pagi Pak Archandra Tahar. Saya hanya mau komentar saja, nggak mau bertanya. Jadi simpanan sumber daya alam kita ini banyak sekali ya. Terutama yang tadi Pak Archandra Tahar bilang itu LNG. LNG Harun itu udah ada blueprintnya Pak di Pertamina ya, dari tahun 77 itu. Kemudian ada satu production sharing contract ya, dulu Arko dengan LNG Tangguh ya, itu yang ngasih nama LNG Tangguh tuh Pak Harto itu udah ditemukan berapa puluh tahun yang lalu ya, jadi itu udah dipersiapkan. Sekarang itu Indonesia ini nggak krisis energi ya, itu urusan, kalau yang di luar itu urusan lain. Jadi sumber daya alam kita ini, minyak sama gas ini harus diberdayakan gitu loh, dengan production sharing contract dan tata kelola migas yang baru, yang bagus. Orang Amerika itu dapat 15 loh, 85-15. Dia itu udah merasa untung gitu. Dan orang Amerika nggak goblok-goblok amat. Karena konsep production sharing contract 85-15 itu dari 70-30. Dulu Menteri SDM-nya hebat-hebat, almarhum Profesor Sadli, Subroto, ya, kemudian Menteri Keuangannya Pak Ali Wardana. Mereka belajar production sharing contract di Berkeley itu di Amerika gitu. Jadi Pak Archandra Tahar ini jangan merubah-rubah production sharing contract ke gross split Pak ya, nggak ada yang mau datang tuh orang Amerika. Nah sekarang sekarang orang Amerika kita datengin, ayo ngebor di negara saya, mau nggak? Ngapain negara lo ngebor katanya? Udah nggak bagus lagi katanya. Begitu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Hari di Cempaka Putih.
Pak Archandra, kita jeda kembali dulu Pak, nanti baru ditanggapi ya dua penelpon tadi. Ada yang bertanya dan menyampaikan komentar juga via WA. Setelah yang berikut ini ditanggapi oleh Pak Archandra Tahar. Power Breakfast. Untuk mencegah penularan COVID-19, selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan risiko penularan hingga 80%. Vaksinasi meminimalisir risiko kematian hingga 73%. Untuk itu, ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah dua sejoli, pasangan serasi masa pandemi, menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Halo, saya Rizky Natakusuma, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat. Sebagai anak muda zaman now, ayo suarakan janjimu untuk Indonesia maksimal dalam 4 kata. Gak baperan, lebih semangatan. Sedikit komen, banyakin kerja. Cintai produk dalam negeri. Harus bisa lebih mandiri. Menjaga indahnya alam Indonesia. Stop galau, gaskan semangat. Menghormati perbedaan yang ada. Bikin prestasi untuk negeri. Berhenti kebiasaan jam karet. Kolaborasi bikin lapangan kerja. Lebih sering pakai batik. Berhenti mageran. Waktunya bergerak. Lebih proaktif. Makin inovatif. Semangat anak muda adalah semangat bangsa. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Iklan radio ini adalah kolaborasi DPR RI dan anak muda Indonesia. Power Breakfast. Dua penelpon terlibat dalam perbincangan kita, Pak Archandra, ada yang via WA juga, tapi nanti saya akan bacakan. Tadi mungkin sudah dijelaskan ya oleh Pak Dadi dan juga Pak Hari di Cempaka Putih. Silakan Pak, bisa langsung ditanggapi atau dijawab Pak Archandra. Baik, terima kasih para penanya, Bapak-Bapak. Yang pertama saya tanggapi dulu, apakah Cina punya cadangan batubara yang besar? Punya. Ya, permasalahannya seperti yang saya singgung pertama bahwa untuk memproduksi batu bara tidak bisa serta-merta juga. Perlu waktu, perlu orang, perlu alat dan lain-lain. Ya. Yang kedua, coba kita lihat ya, seberapa besar sih sebenarnya PLTU di Cina itu. Ya, dunia ini punya PLTU sekitar 2000 gigawatt. 2000 gigawatt pembangkit yang berasal dari batu bara. Yeah. Ya. Tahun 2020, ya, penambahan tahun 2020 ya, masa silent. Ya, Cina masih menambah ya sekitar 35 gigawatt, 35-38 gigawatt yang masuk ke dalam grid mereka. Ya. Sementara seluruh dunia menambah kapasitas PLTU itu sekitar 50 gigawatt. Coba bayangkan ya, dunia 50-an gigawatt, Cina sendiri sekitar 35-38 gigawatt. Seberapa besar PLTU di sana? Kemudian kalau kita lihat rencana 5 tahun mereka ke depan, penambahan PLTU di Cina jauh lebih besar dari di total seluruh dunia. Begitu masifnya kebutuhan batu bara di Cina. Nah, untuk itu makanya Cina masih membutuhkan batu bara impor dari negara-negara lain. Nah, itu dulu data yang saya punya. Jadi dapat dipahami bahwa kebutuhan yang sangat besar ini mereka dapatkan dari negara-negara yang punya batu bara juga, tentu dengan harga yang kompetitif. Untuk saat sekarang menjadi tidak kompetitif karena apa? Karena terganggunya supply dari Australia. Ya. Nah, kebutuhan batu bara Cina ini tidak saja untuk PLTU, tapi juga untuk steel mill mereka. Ya, kita melihat ya, kalau kita melenceng sedikit, kenapa harga steel, harga baja juga ikut naik gitu. Padahal harga iron ore, ya, itu turun, tapi harga baja kok naik. Nah, ternyata salah satu penyebabnya adalah semi coke atau coke, batu bara untuk industri baja ini ikut supply-nya terganggu
dengan suplai terganggu, harga naik, maka harga baja juga ikut naik. Ini salah satu rentetan dari krisis ini, ya. Nah, itu dulu yang bisa saya jawab dari pertanyaan Bapak yang pertama. Yang kedua, nah saya boleh koreksi nggak Pak? Di Amerika, kalau kita di Indonesia menggunakan PSC cost recovery sebelumnya, ya Bapak tadi mengatakan production sharing contract. Production sharing contract, cost recovery, ya berapa cost yang ditanggung oleh negara. Apakah Amerika menggunakan yang Bapak sebutkan tadi, Amerika menggunakan PSC cost recovery? Tidak Pak. Amerika menggunakan gross split dan dinamakan dengan tax and royalty. Gross split yang di Indonesia yang kami perkenalkan saya dengan Pak Jonan ya pada tahun 2017 itu mengadopsi gross split cara Amerika yang dinamakan dengan tax and royalty. Jadi di Amerika bukan cost recovery. Tidak ada cost recovery di Amerika ya Pak ya. Yang Bapak sebutkan tadi, yang ada adalah tax and royalty, yang sejatinya adalah itulah konsep yang kita bawa, yang kita perkenalkan di Indonesia dengan nama gross split, tentu dengan segala perubahan dan adaptasi dan cara-cara yang sesuai dengan karakteristik lapangan kita di Indonesia. Tidak sama, tapi senyawanya, sejatinya adalah, ruhnya adalah tax and royalty seperti di Amerika. Mereka sangat kenal Exxon, Chevron, apalagi ConocoPhillips dan company-company besar di dunia sangat mengenal apa itu gross split. Ya. Karena itu di Amerika tidak dikenal dengan PSC cost recovery. Itu dulu tanggapannya. Ya, soal tadi Indonesia tidak akan krisis energi bagaimana, Pak? Kita sekali lagi ya, apakah kita akan menuju kepada krisis atau tidak tergantung dari cara kita menyikapi krisis yang terjadi di negara-negara lain. Apakah kita mampu memitigasi dan menyiapkan diri kalau terjadi hal-hal yang mengakibatkan krisis negara lain. Misalnya ya, kalau kita masih membutuhkan energi mix kita 50% masih berasal dari batu bara. Jadi 50% kita masih bergantung pada PLT, ya dan lain-lain. Dan penggunaan batu bara juga cukup signifikan. Yang kedua, gas di dalam energi mix kita sekitar 20-25%, ya. Jadi kita masih menggunakan gas. Nah, kedepannya untuk energi transisi yang bersih itu adalah gas, menggunakan gas bumi, ya. Kenapa gas bumi? Apakah gas bumi ini energi fosil? Iya, tapi dia jauh lebih kecil impact-nya atau emisi gas buangnya. Karbon yang di-emit keluar itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan batu bara atau oil. Dan untuk itu persiapkanlah bagaimana strategi penggunaan gas kita dalam masa transisi ini 20-30 tahun ke depan. Apalagi kita harus mempersiapkan jenis energi yang belum tentu dipunyai oleh negara lain, energi terbarukan. Apa itu? Geothermal. Tidak semua negara punya geothermal. Kita punya geothermal, di mana geothermal ini punya keunggulan, bisa menghasilkan energi sepanjang hari. Tidak seperti wind. Kalau ada windnya dia bisa mengenerate energi, kalau tidak dia mati. Tidak seperti matahari. Kalau matahari ada, maka solar panel bisa berjalan hasilkan energi. Maka salah satu anugerah buat negara ini adalah geothermal. Geothermal bisa digunakan seperti batu bara sebagai base load yang menghasilkan energi setiap saat. Nah, kondisi-kondisi ini perlu kita rencanakan dengan baik agar kita tidak mengalami krisis seperti di negara lain. Itu kira-kira. Oke. Ya, rasa-rasanya kita sudah cukup ya membahas tentang energi, krisis energi, dan energi baru terbarukan tadi. Nah, ini kembali ke persoalan Pak Chandra ini, Pak. Jalan hidup ya. Bapak bisa cerita sedikit, Pak, tentang perjalanan hidup Bapak yang menjalani pendidikan menengah dari Kota Padang, kemudian lanjut kuliah di ITB, hingga ke Texas di Amerika Serikat, Pak. Kami ingin tahu dan lebih mengenal lagi nih tentang Pak Archandra Tahar. Saya menganggap jalan hidup ini sudah ada yang mengatur, ya.
coba bayangkan seorang anak dari Padang bersekolah ke Bandung, itu sebuah anugerah lah, ya, bisa bersekolah di Pulau Jawa, di Bandung, di ITB. Ini sebuah rahmat yang perlu disyukuri. Karena apa? Cita-cita ingin bersekolah, ya, di Bandung sudah ada sejak kecil. Namun demikian pada saatnya tiba, alhamdulillah diberikan kesempatan bersekolah di sana. Ini suatu lompatan besar bagi saya pribadi. Apalagi lompatan besarnya, lompatan besar kedua adalah bersekolah di Amerika. Ini sebuah cita-cita yang mungkin rasanya impossible pada saat itu, tapi dengan jalannya Allah, akhirnya saya mampu atau diberi kesempatan untuk bersekolah di Texas, ya. Nah, setelah bersekolah di Texas, apa lagi? Lompatan selanjutnya adalah diberi kesempatan untuk belajar lebih, ya, bekerja dan belajar. Nah, di saat belajar itulah merasa semakin kita belajar, semakin merasa bahwa kita itu kecil, ilmunya makin lama makin merasa kurang. Kenapa banyak orang yang lebih hebat dari kita? Dan inilah falsafah di atas langit masih ada langit, di atas orang yang pintar masih ada yang orang lebih pintar. Dan untuk itu setiap kesempatan ini, mulai dari Padang, Bandung, Texas, kemudian bekerja di lingkungan orang-orang yang sangat-sangat profesional dan mumpuni, saya melihatnya adalah sebuah nikmat yang perlu disyukuri. Apakah itu sebuah kesempatan langka? Mungkin langka, tidak semua orang bisa menjalani itu. Namun demikian, syukur selalu bahwa kesempatan itu ada dan dimanfaatkan insya Allah sebaik-baiknya. Nah, soal hak paten desain offshore di Amerika itu bagaimana, Pak? Bisa memperoleh hak paten itu, Pak? Ini bukan, saya nggak mau nyebut ini kebetulan. Bos saya itu namanya Edward Horton, silahkan di Google, disingkat dengan Ed Horton. Dia adalah seorang pioneer di offshore structure. Banyak sekali paten-patennya digunakan di oil and gas, terutama di laut dalam, dan menjadi atasan langsung saya untuk berapa puluh tahun, sekitar 13-14 tahun saya bekerja dengan beliau. Nah, dari beliau saya belajar tentang di mana teknologi itu ujungnya, karena kalau paten itu biasanya harus ada novelty-nya, ada hal barunya, dan untuk menciptakan hal baru kita harus tahu dulu ini ujung teknologinya itu di mana. Nah, setelah kita tahu ujung teknologinya, kita extend, kita tambahkan dengan teknologi baru, dan itulah yang bisa dijadikan paten. Nah, belajar dari Pak Ed Horton ini, belajar tentang ujung teknologi dari paten-paten mereka, paten-paten beliau, akhirnya saya berkesempatan untuk punya ide baru juga, dan itulah yang menjadi alhamdulillah 5 paten di bidang offshore structure untuk oil and gas di Amerika. Apa keuntungan yang diperoleh, Pak, didapat dari kepemilikan hak paten itu? Pertama adalah royalti. Paten kita digunakan, kalau digunakan kita mendapatkan royalti. Yang kedua itu dari sisi komersialnya, tapi dari sisi humanity-nya, dari sisi kemanusiaannya adalah ada sebuah kepuasan yang tidak bisa dibeli oleh uang. Apa itu? Bisa nggak kita bermanfaat untuk masyarakat ini, ya, bermanfaat untuk society, bermanfaat untuk orang lain. Nah, seberapa bermanfaat kita? Kalau kita bekerja di bidang misalnya di oil and gas, apakah kita bermanfaat nggak untuk masyarakat dengan adanya teknologi yang kita punya? Ya? Jadi lebih pada bukan aspek komersialnya, tapi pada aspek kebermanfaatan kita, ya, untuk orang banyak begitu, ya, atau bidang yang lebih luas. Pak, sebagai penutup nanti mungkin saya akan bacakan juga beberapa pertanyaan, ya. Tapi apa sih, Pak, sebetulnya yang memotivasi Bapak sehingga bisa ada di posisi yang sekarang ini, Pak? Mungkin juga bisa menjadi inspirasi untuk para pendengar nantinya. Alhamdulillah, ya.
satu motivasi itu yang insya Allah semoga saya selalu diingatkan itu, dimanapun berada bisa nggak menjadi atau memberi manfaat buat orang lain atau memberi manfaat buat apa saja, baik posisi sebagai engineer, baik posisi sebagai kepala rumah tangga, posisi sebagai wamen atau menteri atau apapun sebagai komisaris, ya, mampu nggak kita menjadi yang terbaik dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, karena apa? Umur kita tidak panjang, pasti. Sesuatu yang pasti adalah kita akan mati. Nah, seberapa siap kita mempersiapkan kematian yang akan menjemput kita. Nah, kalau kita mau bersiap untuk itu, bersiaplah dengan sebaik-baiknya. Gunakan umur yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa untuk hal-hal yang berguna, tidak saja buat diri sendiri, juga orang lain. Wah, luar biasa ini. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ya, ada via WA dan lain sebagainya, tapi saya mungkin hanya akan membaca beberapa di antaranya. Ini yang berkaitan dengan energi, Pak. Apakah memang ini sebaiknya Indonesia sudah harus memikirkan kita memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir melihat kondisi yang terjadi di beberapa negara tadi? Ini dari Pak Utama, dari Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia, Pak. Bagaimana pendapat Pak Archandra? Kebetulan sekitar sebulan yang lalu kita berdiskusi lah dengan para pakar nuklir di Indonesia, bukan society lah nuklir di Indonesia ini. Apakah kita membutuhkan nuklir apa tidak? Ini menjadi perdebatan yang sudah lama sekali ya. Dari sisi yang kita bahas, dari sisi teknologi, dari sisi komersial, dari sisi politik. Jadi 3 hal yang kita bahas di sini. Dan ini menjadi isu yang belum menemukan titik cerahnya. Bagaimana kita menghadapi kebutuhan energi kita ke depan. Apakah kita perlu nuklir atau apakah kita masih punya energi dalam bentuk lain yang masih bisa kita manfaatkan, tapi resiko terhadap lingkungannya jauh lebih kecil. Ya, ini perdebatan ini adalah perdebatan yang panjang. Mungkin tidak mampu saya menjelaskannya hanya dalam sesi 2 atau 3 menit. Nanti kita bahas dalam sesi yang lain. Ya, baik kalau begitu. Pak Archandra, terima kasih Pak untuk waktu dan ilmu tadi ya tentang bagaimana kita harus berfungsi dan membagi peran, dan ya kita bisa punya legacy ya, mungkin warisan kepada sekitar kita, bermanfaat lebih bagus lagi atau lebih luas lagi di kemudian hari ya, tentang tadi bagaimana juga keterbatasan masa usia kita. Ini luar biasa. Terima kasih sekali lagi Pak Archandra, sehat selalu Pak. Semoga semakin sukses dan dalam mengemban amanah di tempat yang sekarang ini. Terima kasih Pak Archandra. Selamat pagi Pak. Sehat selalu. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.